Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kembali kita bertemu dalam renungan harian Gereja Toraja pada hari Rabu 18 Oktober 2023. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 40 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih pada pagi hari ini atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang malam yang kami lewati, sehingga pagi ini Engkau bangunkan kami dengan penuh berkat. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampukan untuk memahami firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 40 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita dituntun oleh tema tanda Tuhan. Batu nakwa tanda rudio mai puang. Seringkali kita melihat awan ketika hendak beraktivitas. Tatkala hendak bepergian menggunakan motor, kita melihat awan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan membawa mantel atau tidak, pun melanjutkan perjalanan atau tidak. Pada titik ini kita disadarkan bahwa selalu ada pesan di balik tanda, dan alangkah baiknya jika dalam rencana dan gerak kita memperhatikan pesan di balik tanda yang ada. Keluaran 40 ayat 34 sampai 38 memperlihatkan bagaimana awan dan api sebagai tanda bagi bangsa Israel ketika berada dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Sesungguhnya awan dan api sebagai tanda hanya sekedar gejala dari kemuliaan Tuhan yang senantiasa menyertai bangsa Israel. Maksudnya adalah awan dan api bukanlah ilah, tetapi menunjukkan kapan bangsa Israel harus berhenti dan bergerak dalam perjalanan. Mereka tidak boleh berencana dan bergerak di luar tanda-tanda kemuliaan Tuhan yang selalu hadir dalam perjalanan mereka. Akhir kisah dari perjalanan bangsa Israel adalah suatu keberhasilan mencapai tanah Kanaan yang amat dirindukan oleh nenek moyang mereka. Dalam perjalanan kehidupan ini, sering berencana melaksanakan atau bergerak pada suatu perjalanan, pekerjaan, pelaksanaan acara, atau apapun itu. Bacaan kita mau mengingatkan kita bahwa Tuhan pun selalu hadir dalam hidup kita, meskipun tanda-tandanya tidak lagi berbentuk awan ataupun api. Ia selalu hadir dalam setiap orang yang percaya dan selalu bergerak dan selalu menggerakkan kita untuk kemuliaan Kristus.
perlu kita pahami bahwa segala sesuatu ada dalam rengkuhannya, termasuk hidup kita. Sebab itu, ketika kita berencana dan bergerak dalam kehidupan kita, semua harus tunduk dalam kesadaran bahwa tiap tanda-tanda yang ada dalam hidup ini berada dalam skenario Tuhan untuk memberi suatu pesan bagi kita. Amin. Saudara-saudara ke dalam Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, dan kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau perdengarkan kepada kami lewat hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang selalu kami renungkan dalam hati kami akan menjadi tanda-tanda bahwa setiap kehidupan kami atau seluruh kehidupan kami hanya berada dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi tiang awan pada setiap kehidupan kami, sehingga kami nyaman berada di dalamnya. Tuhan, kami dalam surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk aktivitas kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan. Kau berkati, Kau berikan hikmat sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya, dan apa yang dicita-citakan dapat diraih karena kuasa dan pertolongan-Mu. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kau berkati, Engkau tuntun mereka sehingga apa yang dicita-citakan dapat memperoleh pekerjaan karena kuasa dan pertolongan-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk orang tua kami yang dalam masa usia emas. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka sebagai penguat, sebagai penghibur dalam kesendiriannya, sehingga mereka merasakan sukacita karena Tuhan bersama dengan mereka. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami pada saat ini dalam tahun-tahun politik. Kau berkati hikmat, Kau memberikan hikmat kepada pimpinan kami mulai dari pusat sampai kepada pelosok. Biarlah apa yang dilakukan mereka hanya untuk kesejahteraan kami. Secara khusus kami berdoa untuk Kabupaten dan Kota Bogor, di mana kami tinggal. Biarlah kesejahteraan kota ini menjadi bagian dari kami, sehingga kami merasakan juga sukacita karena kuasa Tuhan selalu menyertai kami. Bapa kami yang di surga, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.